Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ada Firman dari manajemen D. Eh, ini saya akan eh, mempraktikkan menentukan nilai uang 1 juta. Yang pertama 10 tahun yang akan datang, yang kedua 10 tahun yang lalu, dan yang kedua membuat aplikasi untuk menentukan jumlah angsuran jangka pendek. Yang ketiga, membuat aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Oke, lanjut. Kita mulai saja, yaitu menentukan nilai uang 1 juta 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Di sini saya sudah mengerjakan, dan saya akan mempraktikkan lagi bagaimana cara menentukan uang 1 juta 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang akan datang. Yang pertama ini untuk menentukan uang 1 juta 10 tahun yang lalu, yaitu menggunakan rumus sama dengan PEPI dalam kurung buka red titik koma enter titik koma PMT titik koma min EPI lalu titik koma tipe. Nah, dari mana sih ini red, enter, PMT, EPI dan tipe? Yaitu diambil di sini. Nah, jadi untuk menentukan nilai uang 10 tahun, nilai uang 1 juta 10 tahun lalu, yaitu rumusnya sama dengan PEPI kurung buka rednya itu yang ini, rednya yang 9%, red atau bunga, lalu titik koma enter jadi dari 15 yang ini, lalu PMT itu yang ini diambilnya dari C3, lalu min epi dari sini diambil dari yang ini, dari C6, lalu titik koma tipenya yang ini. Nah, otomatis nanti kalau sudah dimasukkan rumus, jangan lupa ditutup kurung, enter, nanti muncul hasilnya di sini, yaitu yang ini, yang 274.538 rupiah. Nah, jadi uang 1 juta rupiah 10 tahun yang lalu, yaitu nilainya 274.538 rupiah. Untuk yang kedua, yaitu menentukan uang 1 juta 10 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana cara menentukan uang 1 juta 10 tahun yang akan datang? Yaitu rumusnya yang ini. Rumusnya itu sama dengan EPI kurung buka rednya sama, diambil dari, sama seperti yang tadi, seperti yang 10 tahun yang lalu, tapi di sini perbedaannya yang ini untuk menentukan uang 10 tahun yang akan datang. Itu EPI dalam kurung rednya itu diambil dari yang ini, bunga 9%, lalu titik koma enpernya diambil dari yang ini, dari C13, lalu titik koma min PMT diambil dari ini, C10, lalu titik koma min PEPI itu yang ini, yang jumlah uangnya, lalu titik koma tipenya yang ini. Nah, setelah dimasukkan rumusnya, dan jangan lupa juga memakai tutup kurung, di enter, nanti jumlahnya di sini, dan ini jumlah uang 1 juta 10 tahun yang akan datang, jumlahnya seperti ini. Kita lanjut ke yang angsuran, bukan angsuran, yang lebih luas. Nah, di sini saya sudah mengerjakan ini untuk
uang 1 juta 10 tahun yang akan datang, dan yang ini uang 1 juta 10 tahun yang lalu. Nah, bagaimana cara menentukan? Di sini ada CF, dan ada DF. CF ini uang 1 juta 10 tahun yang akan datang, dan DF ini uang 1 juta 10 tahun yang lalu. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Rumusnya itu sama dengan 1 tambah D3. D3 di sini yaitu interest atau bunga tutup kurung, lalu kutip pangkat B5. B5 di sini diambil dari tahun. Nah, diambil dari tahun. Jadi jumlahnya ini. Kita apa namanya? Nah, kita coba praktekkan di sini untuk menentukan CF. Kita tinggal hapus saja. Tadi rumusnya untuk yang CF ini yaitu sama dengan kurung buka 1 ditambah D3. D3-nya yang tadi yang bunga atau interest. Lalu titik koma, bukan titik koma, maksudnya kurung tutup, lalu kutip B5. Nah, ketika enter saja, maka otomatis akan muncul. Dan ya jangan lupa di sini untuk yang ini, yang D3, kita kunci menggunakan F4. Kenapa kita kunci? Supaya di saat kita sudah mengisi yang ini, yang tahun ini, kita tinggal double klik saja di sini, atau bisa juga kita apa namanya? Jadi digeser ke sini dari atas ke bawah, maka otomatis akan muncul seperti itu. Nah, untuk menentukan yang inilah yang EP manual. Untuk menentukan EP manual di sini yaitu sama menggunakan rumusnya yaitu sama dengan D2. D2-nya dari jumlah uang kali D5. D5 di sini diambil dari yang tadi yang kita cari. Maka nanti otomatis akan muncul hasilnya seperti ini. Kita coba saja. Sama dengan D2. D2 tadi diambil dari jumlah uang. D2 kali bukan X ya, di sini menggunakan bintang. D2 dikali D5. D5-nya diambil dari yang tadi kita jumlahkan. Kita enter saja, maka otomatis akan muncul. Seperti itu. Dan jangan lupa seperti tadi, ini untuk D2-nya kita kunci menggunakan F4. Nah, selanjutnya untuk menentukan EP internasional. Nah, bagaimana cara menentukan EP internasional? Apakah caranya sama? Tentunya tidak. Memang untuk jumlahnya sama, tapi rumusnya berbeda. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya yaitu EP sama dengan EP kurung buka D3. D3 diambil dari bunga 9%. Lalu titik koma B5. B5-nya diambil dari tahun yang ini. B5 lalu titik koma double titik koma min E5. Nah, E5-nya dari sini. Diambil dari EP manual. Kita coba saja praktekkan. Sama dengan EP kurung buka D3 tadi diambil dari interest atau bunga. D3 titik koma B5 nya diambil
Ya, mohon maaf tadi agak kepotong ya untuk menentukan FP internasional ini menggunakan rumus FP kurung buka D3 titik koma B5 double titik koma min E5. E5-nya diambil dari yang FP manual ini. Nah, untuk menentukan DF DF ini yaitu menentukan uang 1 juta 10 tahun yang lalu. Rumusnya itu sama dengan 1 garis miring kurung buka 1 ditambah D3 kurung tutup pangkat B5. Kita contohkan saja di sini rumus DF yaitu sama dengan 1 garis miring kurung buka 1 ditambah D3 langsung kunci menggunakan F4 D3 kurung tutup pangkat B5. Nah, otomatis akan muncul hasilnya untuk menentukan DF. Lalu untuk menentukan FP manual, itu rumusnya sama dengan D2 kali H5. D2-nya kita ambil dari yang ini, jumlah uang dikali H5. H5-nya yaitu yang ini, yang DF. Maka hasilnya 1 juta untuk bulan yang ini. Begitu juga untuk FP internasional. Untuk FP internasional maksudnya, yaitu rumusnya sama dengan FP kurung buka D3 titik koma B5. B5-nya diambil dari tahun. B5 diambil dari tahun double titik koma min I5. I5-nya diambil dari FP manual. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa ketahui bahwa uang 1 juta 10 tahun yang akan datang dan 1 juta 10 tahun yang lalu. Yani di tahun yang ini, tahun 10. Nah, untuk tahun 10, jumlah 1 juta 10 tahun yang akan datang itu jumlahnya seperti ini. Nah, dan untuk 1 juta 10 tahun yang lalu, 1 juta 10 tahun yang lalu, jumlahnya yang ini. Nah, ini. Seperti itu. Mungkin sekian untuk menentukan nilai uang 1 juta 10 tahun yang akan datang dan 1 juta 10 tahun yang lalu. Saya lanjut untuk yang kedua, menentukan jumlah angsuran jangka pendek. Ya, menentukan jumlah angsuran jangka pendek. Di sini sama saya sudah mengerjakan untuk angsuran jangka pendek. Nah, kita inputkan di sini nama konsumen. Misal ini nama konsumennya nama saya sendiri, lalu nama barang, harga, uang muka, rate atau bunga. Untuk nama barang di sini, nah jadi di sini kita bukan mengetik nama barangnya. Lalu bagaimana cara untuk memasukkan nama barang ini? Kita di sini menggunakan data validasi. Kita masuk ke data validasi. Nah, ini kan saya sudah memakai data validasi. Caranya yaitu kita menggunakan yang list. Untuk search-nya kita diambil dari yang ini, nama-nama barang. Kita blok saja yang ini, lalu klik OK. Seperti itu. Maka di sini kita kalau misalkan kita mau mengganti nama barang, kita tinggal klik saja yang ini, yang panah ke arah bawah. Maka otomatis akan muncul nama-nama barang. Seperti itu. Lalu untuk mengisi harga sama, jadi kita di sini juga tidak harus mengetik. Jadi kita tinggal ganti nama barang, maka otomatis harga akan menyesuaikan. Kita ganti ke bit. Nah, ini kan yang bit di sini harganya 10 juta. Maka di sini juga akan tambah 10 juta. Nah, lalu bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP
kurung buka D6. D6-nya diambil dari nama barang D6, lalu titik koma H4. H4 itu diambil dari yang ini. Jadi kita blok saja bagian yang ini. Kita blok. Nah, setelah itu titik koma 2. Kenapa 2? Jadi kita mengambil kolom yang kedua saja, yaitu kolom harga. Kita contohkan saja untuk menentukan harga. Tadi rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka VLOOKUP D6 kita masuk kunci saja D6 titik koma. Nah, langsung kita blok saja. Nah, lalu titik koma 2. Kenapa 2? Di sini kita ingin menampilkan harga. Jadi kita cukup kasih angka 2 saja. Angka 2 di sini yaitu untuk kolom yang kedua, yaitu harga 2. Lalu kurung tutup. Dengan enter. Nah, otomatis di sini akan muncul harga sesuai dengan nama barang. Yang ini kan yang tadi bid harganya 10 juta sesuai dengan yang di sini. Kita ganti ke Mio. Nah, Mio 14.500 sama dengan yang ini. Seperti itu. Dan untuk uang muka dan bunga kita tinggal ketik saja. Seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan angsuran dan jadwal angsuran. Dan di sini saya ada beberapa sheet, ada 3 sheet, yaitu input yang ini, input, ada hitungan, ada output. Di sini kalau misalkan sudah beres di sheet input, kita lanjut ke sheet hitungan. Nah, untuk di sheet hitungan ini ada beberapa bagian, yaitu yang ini nama barangnya diambil dari input ini. Nah, di sini kan Mio, tadi kan Mio, kita ganti ke bit. Maka di sini juga akan ganti dengan bit. Seperti itu. Rumusnya yaitu sama dengan input D6. Input D6 itu jadi kita ambil yang ini. Gitu. Lalu untuk ada bagian harga, ada bagian DP, ada bagian jumlah kredit, ada rate atau bunga 9,25% per tahun, ada nilai angsuran dan juga ada angsuran per bulan. Untuk bulan-bulannya di sini ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan. Nah, lalu bagaimana cara menentukan harga DP, jumlah kredit, bunga per tahun, nilai angsuran dan angsuran per bulannya? Pertama, untuk menentukan harga kita masukkan dari input yang ini, yang ke-7. Jadi ketika harga di sini, ketika kita ganti produk, misalkan ke Mio ini kan harganya berubah, maka yang dihitungkan juga akan berubah. Nah, seperti itu. Lalu untuk menentukan DP di sini rumusnya yaitu sama dengan C5. C5 di sini diambil dari harga. C5 kali input D8. D8 ini yang ini. Nah, yang uang muka. Maka hasilnya akan tampil seperti ini, yaitu 1.450. Setelah ini yang DP yang di bulan ketiga ini sudah muncul, kita tinggal tarik saja ke samping sampai ke bulan 24. Lalu untuk menentukan jumlah kredit, di sini rumusnya yaitu sama dengan C5. C5 itu diambil dari harga. Ini C5 dikurangi C6. Dikurangi C6 berarti dikurangi DP. Maka hasilnya 13.050.000. Jika sudah sudah ada hasilnya sama, kita tinggal tarik saja ke samping.
Dan untuk menentukan bunga 9,20% per tahun, di sini rumusnya yaitu sama dengan B8. B8-nya yang ini, yang bunga B8 per 12. Kenapa 12? Dari mana 12? 12 ini kan bunganya per tahun. Per tahun berarti setahun sama dengan 12 bulan. Nah, jadi per 12 seperti itu. Maka akan muncul bunganya di sini 0,771%. Sama kita tinggal tarik saja ke sini. Seperti itu. Lalu untuk menentukan nilai angsuran di sini rumusnya yaitu sama dengan FI kurung buka C8. C8-nya diambil dari yang ini. C8 diambil dari bunga yang 3 bulan ini. Lalu titik koma C4. Nah, C4-nya yang ini yang 3 bulan. Yang 3 bulan. Lalu double titik koma min C7. C7 di sini yaitu jumlah kredit yang 13.050.000. Nah, jika sudah ditemukan hasilnya, kita tinggal tarik saja ke samping. Untuk yang terakhir menentukan angsuran per bulan. Untuk menentukan angsuran per bulan di sini rumusnya yaitu sama dengan T10. T10 di sini yaitu nilai angsuran. T10 per C4. C4-nya yang ini, yang 3 bulan. Maka akan muncul di sini angsuran per bulannya yaitu Rp4.451.371. Jika sudah ketemu hasilnya, jika sudah ditemukan hasilnya, kita tinggal tarik saja ke samping. Seperti itu. Mungkin untuk dihitungan hanya itu saja. Kita lanjut ke ke output. Nah, untuk yang output di sini ada nama konsumen, nama barang, waktu angsuran, harga, uang muka, jumlah kredit, nilai angsuran, dan angsuran per bulan. Nama konsumen di sini diambil dari input. Nah, kita coba ganti dengan Junjun. Maka otomatis output juga akan ganti. Seperti itu. Nah, untuk nama barang sama dari input. Nah, dari sini. Coba kita ganti ke Ninja. Nah, otomatis Ninja juga akan berubah. Nama barang juga akan berubah. Seperti itu. Untuk waktu angsuran, ini menggunakan data validasi seperti yang di input yang di nama barang. Kita masuk ke data validasi, pilih list. Setelah itu untuk search-nya diambil dari yang ini. Nah, diambil dari yang bulan-bulan ini. Kita blok saja. Jika sudah diblok, kita langsung klik OK. Maka untuk menentukan bulannya, kita tinggal klik panah yang ke arah bawah ini. Nah, akan muncul. Tinggal ganti saja. Seperti itu. Lalu untuk menentukan harga di sini rumusnya itu sama dengan HLOOKUP. HLOOKUP kurung buka C4. C4-nya dari waktu angsuran, C4 lalu masuk ke hitungan yang B4. Hitungan. Nah, yang ini. Kita blok semua tabelnya, kita blok. Lalu titik koma 2. Nah, kasih 2. Kenapa 2? Jadi di sini kita hanya mengambil di bagian baris kedua. Nah, yang ini. Ini kan baris kedua ini harga. Jadi kita ambil yang harga. Begitupun untuk menentukan uang muka, jumlah kredit, nilai angsuran, dan angsuran per bulan. Untuk rumusnya sama. Yang membedakan itu hanya di ujungnya saja. Yang ini kan yang harga kita menggunakan angka 2. Karena harga di baris kedua. Yang uang muka di baris ketiga.
Nah, jadi kita tinggal mengganti angka 2 saja. Nah, ini menggunakan akhirnya angka 3 yang jumlah kredit 4, nilai angsuran 7, dan angsuran per bulannya 8. Seperti itu. Dan di sini ada jadwal angsuran. Di sini ada outstanding. Nah, untuk menentukan outstanding ini kita ambil dari C8. C8 itu yaitu nilai angsuran. Nah, ini. Seperti itu. Kita masuk ke bulan-bulannya. Untuk yang pertama ini bulan yang pertama untuk menentukan bulan. Untuk menentukan bulan di sini kita memasukkan rumus sama dengan if kurang buka E6. E6-nya yang ini yang angka 1. E6 lebih besar C4. C4-nya yaitu diambil dari waktu angsuran. C4 titik koma double kutip titik koma E6. E6 masukannya ini lagi. Nah, jadi nanti otomatis akan hasilnya 1 untuk bulan pertama. Lalu untuk menentukan untuk menentukan angsuran, maksudnya mohon maaf. Untuk menentukan angsuran di sini kita memasukkan rumus sama dengan if kurung buka F6, F6-nya yang ini yang bulan F6. Lalu sama dengan double kutip titik koma double kutip titik koma C9. C9 itu diambil dari angsuran per bulan. Nah, yang ini. Maka nanti hasilnya akan sama. Lalu untuk menentukan outstanding di sini yaitu kita menggunakan rumus sama dengan if kurung buka F6 sama dengan double kutip titik koma double kutip titik koma H5. H5 ini diambil dari yang ini yang di atas bulan 1. Nah, yang ini. H5 dikurangi G6. G6 itu diambil dari yang ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu pun seterusnya. Dan ini bisa kita ganti, misalkan kita ganti ke 3 bulan, lalu ke 12 bulan bebas sesuai keinginan konsumen. Seperti itu. Mungkin sekian untuk aplikasi angsuran jangka pendek. Kita lanjut ke aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Oke, kita lanjut ke materi ke tugas yang ketiga yaitu aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Di sini ada nah di sini kita isi dulu untuk brosur bulanannya. Untuk pinjaman, untuk pinjamannya itu dimulai dari 45 juta. Mulai dari 45 juta sampai 500 sampai 500 juta. Di sini bunganya 9%. Bunganya 9% dan selisih pinjamannya yaitu 5 juta. Dan ini jangka waktu angsuran per bulan. Dan sekarang kita tentukan jumlah angsuran per bulannya. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu menggunakan rumus PMT. Dengan PMT membuka G2 terus kunci. G2 dari mana? G2 itu dari sini, dari bunga yang 9%. G2 per atau garis miring 12. Garis miring 12 ini maksudnya kan ini bunganya per tahun. Jadi kita kalibrasikan jadi 12. Lalu titik koma C6 diambil dari bulan yang ini. Bulan. C6 lalu double titik koma min B7. B7 di sini diambil dari yang ini. Jumlah pinjaman. Tutup. Nah, ini ada kesalahan. Kesalahannya
ini. Nah, ini sudah muncul hasilnya dari rumus PMT. Kita tinggal tarik saja dan double klik di sini. Nah, otomatis semua akan terisi. Jadi kita tinggal hanya mengisi satu kolom saja. Lalu tinggal tarik ke pinggir dan double klik di pinggir. Lalu akan terisi semua. Oke, kita baca dulu soalnya. Happy Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan 6, 8, 10, 12, 15, sampai 18 tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1 miliar dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsuran sebesar 11% per tahun. Buat brosur tabel angsuran dan aplikasi angsurannya. Oke, pertama kita ke brosur angsurannya dulu. Brosur tahunan. Nah, di sini sudah tertera. Sudah saya buat. Ini sudah tertera pinjaman dari 75 juta. 75 juta sampai 1 miliar. Nah, dan ini merupakan jangka waktu angsurannya. 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, dan 18 tahun. Dan ini merupakan bunga 11% per tahun. Lalu bagaimana cara menemukan jumlah angsuran per tahunnya ini? Menggunakan rumus PMT sama seperti yang tadi di bulan. Sama PMT kurung buka H3. H3 ini diambil dari yang ini. Nah, dari bunga H3 garis miring 12. 12 ini merupakan bulan. 12 titik koma 12 kali C6. C6 di sini yaitu dari ini, dari bulan, dari jangka waktu angsurannya. C6 double titik koma min B7. B7 di sini diambil dari jumlah pinjamannya. Lalu untuk enter. Nah, maka akan muncul hasilnya. Dan seperti yang tadi di brosur bulanan, kita tinggal tarik saja ke pinggir, lalu tinggal double klik. Nah, maka otomatis akan terisi. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke aplikasinya. Nah, aplikasinya di sini untuk nama konsumen bebas, ini juga bisa diganti. Jumlah pinjaman di sini saya ambil, ini menggunakan data validasi ya, seperti yang di tugas kedua yang jangka pendek. Menggunakan data validasi, saya ambil dari yang ini jumlah pinjamannya. Lalu untuk waktu angsuran sama, diambil dari brosur tahunan. Nah, ini. Lalu untuk bunganya sama dari sini, 11% per tahun. Seperti itu. Lalu untuk prosesnya di sini ada nama konsumen ya tentunya. Jadi sama seperti yang tadi, kalau di input nama konsumennya seperti ini, maka outputnya outputnya juga sama seperti ini. Begitupun juga dengan jumlah pinjaman, bunga maupun waktu angsuran. Di sini bunga 11%, kalau dibulankan itu 0,92%. Jadi per bulannya 0,92%. Dan yang ini bulan oh ya, ini cara menentukannya yaitu E7. E7 itu yang ini, E7 per 12. 12 itu kan per tahun maksudnya seperti itu. Dan yang ini 18 tahun kalau dibuangkan jadi 216 bulan. Rumusnya E8 kali 12.
Oke, kita langsung ke sebelum ke yang ini ya. Sebelum yang ini kita langsung ke jadwal angsuran. Untuk jadwal angsuran ada bagian-bagian kolom terdiri dari bulan, angsuran atau PMT, bunga atau IPMT, pokok atau PPMT, dan juga outstanding. Outstanding ini diambil dari ini ya, dari jumlah pinjaman. Oke, untuk menentukan ini bulan pertama, rumusnya yaitu sama dengan if A18 yang ini, A18 lebih besar dari F8. F8 itu yang tadi yang di atas, F8. Nah, F8 itu yang ini, 8. Lalu ini tadi ya. 8 titik koma double kutip titik koma A18. Jadi kembali lagi ke sini. Maka akan totalnya jadi 1. Lalu untuk menentukan angsuran atau PMT, rumusnya yaitu if B18 yang ini bulan pertama lebih dari F8 itu yang tadi yang di atas, F8 yang ini, F8 titik koma double kutip titik koma PMT kurung buka F7 itu ya ini, F7 yang tadi yang ini, F7 lalu ini di blok saja. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan kepotong. Tadi sedang mencari angsuran ya, mencari angsuran atau PMT. Yaitu rumusnya sama dengan if B18. B18 tadi diambil dari bulannya. B18 lebih dari F8. F8 ini diambil dari ini waktu angsuran 8 titik koma double kutip titik koma PMT yang dimaksud itu ini angsuran, lalu kurung buka lagi F7 diambil dari ini bunga per bulan, lalu titik koma F8 diambil dari waktu angsuran, lalu titik koma min G17 ini diambil dari outstanding yang ini. Nah, yang ini. Lalu tutup kurung. Ininya 2 ya, tentunya ya. Karena kan ini kurung buka 2. Maka ini kurung tutup juga harus 2. Kalau sudah dimasukkan rumusnya tinggal enter, nanti muncul hasilnya seperti ini. Begitupun sama juga untuk mencari bunga atau IPMT maupun pokok atau PPMT, yang membedakan hanya di sini saja. Kalau PMT kan ini menggunakan PMT. Kalau ini jadi rumusnya kita sesuaikan. Untuk mencari bunga kita tinggal menggunakan ini IPMT. Kalau tadi kan ini PMT. Nah, kalau yang ini IPMT. Nah itu. Begitupun juga yang pokok. Itu. Kita tinggal mengganti ini saja. Seperti itu. Lalu untuk mencari outstanding di bulan pertama, yaitu rumusnya sama dengan G17 dikurangi F18. G17 di sini yaitu ini, outstanding yang ini. Lalu yang G18, F18 maksudnya, F18 itu yang ini, yang pokok. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, angsuran, bunga, pokok, outstanding, kita tinggal double klik saja di sini. Maka otomatis semua akan muncul seperti itu. Sampai ke bawah. Sampai ke bulan 216 kalau dibulankan. Itu.
Oke, setelah selesai menentukan yang tadi ini, setelah menentukan tiga angsuran, di sini kita menghitung total. Untuk menghitung total ini, menghitung total angsuran atau PMT, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum C17. C17 ini yang ini. Nah, C17 titik 2 C233 itu yang ini yang terakhir. Lalu yang ini yang total yang ini sum E17 titik 2 E233, dan untuk yang ini untuk mencari totalnya itu sama dengan sum F17 titik 2 F233. Nah, lalu untuk yang ini mengetahui total angsuran ini diambilnya dari yang tadi yang di bawah, yang C234 yang ini. Nah, yang ini. Lalu untuk mengetahui ini yang cicilan ini diambil dari C18 itu yang ini. Lalu untuk mengetahui total bunga, yaitu tadi yang ini. Nah, yang ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Ini merupakan tugas tahapan terakhir untuk angsuran jangka panjang dari mulai brosur bulanan, brosur tahunan, input, dan juga brosur output. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.